Kita lanjut ke exercise 9, accounting transaction within a period in accounts payable. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana cara membuat atau melakukan posting terkait dengan transaksi dengan vendor. Jadi nanti ceritanya itu kita dapat invoice, ya, kita dapat invoice dari vendor dan kita akan posting ke SAP. Lalu nanti kita akan cek postingan yang kita buat. Nah, di task 2 nanti kita akan melihat bagaimana hubungan financial accounting SAP sama manajemen accounting SAP. Jadi nanti ketika kita melakukan posting terkait revenue sama expense, kita akan masukin cost centernya, dimana nanti dengan bantuan cost center ini angka tersebut juga akan dimasukkan ke dalam manajemen accounting SAP gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke task yang pertama, yaitu enter a vendor invoice and check posting. Kita langsung masuk ke solusi aja ya, solution. Nah, di solution 9 ini yang task 1, enter a vendor invoice and check the posting. Nah, kalau kita lihat di modul, jadi ceritanya di sini ada real estate agent, dia memberikan invoice komisi sebesar 4.400 euro itu sebagai jasanya dia. Nah, kita mau coba input atau posting transaksi tersebut ke dalam SAP. Nah, di sini dibilang kalau misalnya invoice-nya itu udah termasuk, udah include dengan tax sebesar 10%. Jadi untuk jasanya itu untuk tax-nya itu 400. Nah, jadi 4.400 itu udah termasuk tax-nya sebesar 400. Nah, dibilang kalau misalnya real estate agensinya itu master record-nya udah ada di dalam SAP, yaitu nih agensi, kode kelas, dan nomor urut. Terus dibilang juga commission invoice-nya itu diterima di previous day. Di previous day berarti di hari kemarin, dan baru dipostingnya itu hari ini. Oke, kita akan coba input untuk transaksi mengenai kejadian ini, dan kita akan posting transaksi ini. Nah, untuk langkah-langkahnya kita lihat di modul. Accounting, financial accounting, accounts payable, dokumen entry, invoice, kita double klik. Nah, nanti di sini kita akan masuk ke halaman enter vendor invoice, company code 1000. Kalau misalnya kita lihat di sini adalah tampilan untuk format enjoy screen ya. Jadi ada 4 bagian. Ya, di sini ada header, ada line item information di bawah, terus di kanan itu ada information area ya kalau nggak salah. Terus yang di sini kalau kita klik try on ini ada templates gitu. Nah, sekarang kita lihat di modul dulu, kita coba input untuk informasi yang diperlukan sesuai sama di modul. Kita isi dari yang bagian header data dulu di sini. Vendornya kita isi agensi, kode kelas, nomor urut. Nah, untuk invoice date-nya tadi kan dibilangnya diceritain di awal kalau misalnya invoice-nya itu diterima previous day atau 1 hari sebelum kita posting. Jadinya kita isinya itu adalah tanggal 18, berarti 18/09/2023. Posting date-nya udah benar. Hari ini. Terus sekarang di modul, kalau misalnya kalian lihat itu kan ada, kita disuruh masukin bisnis area. Sementara kalau di sini tuh nggak ada kolom bisnis area. Nah, kita bisa klik ke tab details. Nah, nanti di sini ada field bisnis area, kita isi yaitu B, kode kelas, nomor urut. Setelah itu coba kita lihat lagi di sini. Habis itu kita disuruh klik enter 1 kali. Oke, kalau udah kita balik lagi ke basic data. Kita balik ke basic data. Nanti kita isi field yang ini. Amount-nya kita isi 4.400.
Nah, di mana angka 4.400 ini kan udah termasuk tax 400. Maka kita masukkan tax amount-nya itu adalah 400. Oke. Di sebelah teksnya ini kita ganti untuk tarif pajaknya yang tadinya VA 19% ini kita ganti jadi yang 1I, yang input tax 10%. Dan pastikan untuk kalkulate teksnya ini jangan sampai tercentang. Jadi nggak usah dicentang ya. Nah, untuk reference kita masukkan itu adalah 1 kode kelas nomor urut. Nah, jadi supaya nanti kalau misalnya kita cek itu kita bisa gampang nelusurinnya. Ini tuh untuk transaksi dan postingan ini dibuat sama siapa. Jadi untuk field reference-nya itu jangan sampai salah. 1 kode kelas nomor urut. Terus teksnya itu kita masukin keterangan jurnal atau postingan ini untuk apa sih? Makanya itu kita bisa isi ada real estate commission group kode kelas nomor urut. Nah, udah, berarti kita udah isi yang bagian header data ya. Kalau misalnya udah kita isi, kita sekarang pindah ke line item information. Nah, kita isi yang bagian bawah ini. Nah, di sini kan kita akan menjurnal atau posting terkait sama biaya atau cost. Maka kita mau masukin cost centernya. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian kolom ini tuh belum ada kolom cost center ya kan. Nah, makanya kita mau tambahin dulu kolom cost centernya ini dengan template. Nah, kita klik try on. Habis itu kita buka folder screen variant for items. Terus kita double klik kita klik sekali dulu yang Z with cost center. Nah, nanti kan di sini masih no entry variant selected. Kita klik satu kali ya. Masih no entry variant selected. Nah, kita coba double klik untuk si Z with cost center. Nah, kalau misalnya kita udah double klik itu nanti akan tulisannya beda nih, jadinya screen variant with cost center gitu. Nah, sekarang udah ada nih kolom cost centernya udah muncul. Setelah itu kita langsung isi aja field di line item information ya. Kita tutup dulu, try off. Kita try off. GL account-nya kita isi itu adalah 470000. Kosongnya ada 4. Kita debitnya kita pilih debit. Amount in document currency-nya itu kita klik 4000. Karena kan sebenarnya untuk total komisinya itu 4000 ditambah tax 400, jadinya totalnya adalah 4400 termasuk dengan tax. Nah, untuk tax code-nya yang ini kita pastikan udah 1i. Tuh, nah untuk cost center-nya kita isi masukin punya masing-masing. Bisa lihat di Excel biar nggak salah, itu ada di kolom cost center. Di kolom yang N, yaitu CC strip kode kelas nomor urut. Berarti CC strip kode kelas nomor urut. Nah, terlihat di sini itu balance-nya di information area-nya itu masih merah ya. Berarti kalau kayak gini belum bisa diposting. Nah, cara kita biar hijau yaitu kita kan ini kita udah input yang debit ya. Sekarang kita mau buat jadi hijau, yaitu kita masih di cost center tadi kita klik kita enter satu kali. Kita enter satu kali supaya warnanya jadi hijau nanti. Nah, nanti kalau misalnya kita udah enter warnanya jadi hijau dan balance-nya 0. Nah, artinya ini udah balance untuk semua kredit dan debitnya. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini gitu. Kalau misalnya udah balance, udah kita nggak ada masalah juga di information area-nya. Sekarang kita klik tombol post yang ini. Dan nanti akan muncul di sini notification kalau dokumennya itu udah di-post di company code. Nah, ini ada nomor dokumennya, wajib dicatat. Ya, nanti dikumpulin, kita klik dulu. Nanti kita copy. Oke. Kalau udah boleh disilang aja. Kalau udah di copy. Nah, sekarang tadi udah
kita mengepost transaksi. Sekarang kita mau lihat selanjutnya itu kita diminta untuk menggunakan balance display untuk memeriksa apakah open item itu udah terbentuk dari postingan kita yang tadi. Jadi kita diminta untuk cek saldo apakah nilai utangnya itu udah terupdate atau belum di jurnal yang baru aja kita buat. Tadi kan sebelumnya kita udah jurnal yang tadi kita posting itu di debitnya itu utang dan untuk kreditnya adalah vendor agency. Nah sekarang kita mau cek apakah nilainya itu udah terupdate atau belum di vendor agency. Nah langkah-langkahnya bisa kita cek di sini di modul accounting. Kita slash n dulu tadi. Slash n. Accounting, financial accounting, account payable, account, display balances, kita double klik. Nanti kita akan masuk ke halaman vendor balance display. Oke, sekarang untuk si vendornya kita isi yaitu agensi. Kita isinya agensi, kode kelas, nomor urut, company code-nya 1000, fiscal year-nya adalah tahun sekarang. Nah, sekarang kita klik execute. Lalu di sini akan ditampilkan masuk ke halaman vendor balance display. Ya, di sini ditampilkan kalau misalnya saldo utang kita itu ke vendor agensi kode kelas nomor urut itu adalah, kalau kita lihat di periode 9, periode September ini, di saldo kredit adalah 4.400. Utang itu kan normalnya di kredit, maka di sini saldonya itu sebesar 4.400. Nah, kita mau lihat angka ini 4.400 di kredit ini asal-usulnya dari mana, terus jurnalnya seperti apa. Nah, kalau mau lihat kita bisa double klik aja. Nah, nanti di sini akan muncul detail mengenai angka dari yang 4.400. Dokumen date-nya kapan, terus nomor dokumennya berapa. Nah, kalau kita lihat ini lampunya merah. Nah, itu artinya adalah open item atau bahasa SAP-nya. Atau utangnya itu belum dibayarkan. Nanti kalau misalnya udah dibayarkan, maka lampunya itu akan berubah jadi hijau. Jadi kita di sini kita lihat bahwa kita punya hutang ke vendor agensi yang belum dibayarkan itu sebesar 4.400. Nah, kalau misalnya kita mau lihat asal-usul jurnalnya, kita bisa klik, double klik itu nomor dokumen. Ya, kita double klik nomor dokumen. Nanti kita akan masuk ke halaman display dokumen line item 001 seperti ini. Nah, dari halaman ini kita bisa di bagian kiri atas kita klik icon gunung matahari di call up dokumen overview. Nah, nanti di sini akan muncul jurnalnya. Tampilannya kayak gini. Nah, di sini jurnalnya itu yang di sebelah kredit adalah occupancy cost dan input tax sebesar 4.400 ya. Nah, kita tahu debit kreditnya itu dari mana? Seperti yang udah dijelaskan di pertemuan lalu adalah dari amount-nya ini. Kalau misalnya amount-nya itu minus, berarti itu artinya adalah dari kredit. Kalau misalnya dia di amount-nya adalah positif, berarti dia tandanya debit gitu. Jadi jurnalnya itu adalah occupancy cost atau expense itu sebesar 4.000 dan tax-nya 400. Keduanya di debit, lalu kreditnya adalah utangnya gitu. Jadi untuk real estate agensi Hamburg ini, real estate agensi Hamburg ini adalah accounts payable kita. Kalau di SAP, AP ini, accounts payable ini dia nggak di jurnal accounts payable, tapi kita masukin nama vendornya kayak gini. Jadi kita utangnya tuh ke siapa sih? Nah, di sini artinya kita punya accounts payable ke real estate agensi Hamburg sebesar 4.400 kayak gitu. Sekarang kita slice N dulu. Nah, di sini kita mau melihat di nomor 4 ini kita mau melihat reconciliation account dari vendor agensi itu apa sih gitu. Nah, kalau kita tahu kan recon account itu ada 3, ada vendor, ada customer, sama ada aset. Karena kita ada jurnal terkait dengan vendor itu kan pasti kita ada recon account-nya.
Nah, kita mau cek nih recon account dari agensi ini tuh apa. Kita bisa ikutin langkah-langkahnya. Accounting, financial accounting, accounts payable, master record, display. Double klik display. Nah, nanti akan masuk ke display vendor initial screen. Kalau misalnya udah terisi, pastikan yang terisi itu vendor, agensinya itu agensi kode kelas nomor urut, company code-nya 1000, terus kita centang untuk yang accounting info, bukan yang payment transaction ya. Kalau misalnya udah, kita enter 1 kali. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman display vendor accounting information accounting. Di sini terlihat vendor agensi kita itu recon account-nya adalah 16000. Sehingga nanti kalau misalnya kita jurnal atau kita posting itu ke dalam akun agensi ini, maka nanti angkanya itu akan masuk ke GL account 1600000. Kalau kita mau lihat apakah benar itu angkanya itu langsung masuk ke recon account yang 16000 ini. Jadi tadi kan kita nggak ada jurnal ya untuk ke recon account 1600000 ini. Tapi sekarang kita mau cek benar nggak sih dengan adanya recon account itu. Jadi kalau misalnya kita mau jurnal ke akun vendor itu, angkanya masuk juga ke recon account. Nah, kita mau cek dulu. Kita slice N, kita lihat di modul yang ini, accounting, financial accounting, general ledger, account, terus yang display balances yang biasa. Kita double klik. Lalu kita masuk ke halaman GL account balance display, terus kita isi fieldnya. Account numbernya itu kita isi GL account yang 1600000. Tahunnya itu adalah 2023. Company code-nya 1000. Bisnis areanya B, kode kelas nomor urut. Nah, kalau di sini kan belum ada kolom bisnis area. Nah, di sini kita memasukkan bisnis area kita aja. Caranya sama seperti yang tas minggu lalu. Kalau kita masukin bisnis area, diklik untuk free selection. Nah, nanti di sini ada kolom bisnis area, bisa kita masukin bisnis area masing-masing. B, kode kelas nomor urut. Setelah itu kita back warna hijau 1 kali, terus nanti kita klik continue, kita klik yes. Nah, nanti akan ada keterangan 1 aktif, lalu kita klik execute. Nah, nanti di sini akan muncul keterangan kalau misalnya di periode 9 itu juga ada saldo di kredit sebesar 4400. Ya, jadi sama kayak yang tadi, walaupun berarti kita postingnya itu ke vendor masing-masing tadi jurnalnya, tapi karena vendor itu dia punya recon account, makanya angka tersebut itu juga akan langsung masuk ke GL account 1600000 itu yang merupakan recon account-nya vendor. Nah, kalau misalnya udah, kita slice N. Oke, sekarang kita masuk ke task 2, yaitu enter and track vendor invoice in connection with account assignments relevant to cost accounting. Di sini kita mau membuat transaksi atau mau melakukan posting terkait dengan invoice yang kita terima dari vendor. Nanti kita bakal lihat hubungannya dengan cost accounting itu seperti apa. Jadi di modul itu ceritanya kita itu menerima invoice dari service company car nih. Kita menerima invoice dari service company car yang jumlahnya itu 550 euro. Nah, kita diminta untuk memasukkan invoice yang kita terima itu dari vendor nomor 1016 gitu. Jadi kita menerima invoice dari vendor 1016 sebesar 550 euro untuk service company car. Tuh, langsung aja kita ikutin langkah-langkahnya di modul. Kita buka menu accounting, financial accounting, accounts payable, document entry, lalu kita double klik yang invoice. Nah, nanti kita akan masuk ke tampilan enjoy screen. Di sini kita diminta untuk mengisi banyak field ya. Yang pertama kita isi yang bagian header data dulu. Di sini kita isi dulu vendornya itu, tadi kan vendor 1016. Invoice date-nya tadi dibilang itu adalah diterima
1 hari sebelum posting date. Jadi kan posting date-nya tanggal 20, tanggal hari ini. Kita invoice date-nya berarti 1 hari sebelumnya, 19/09/2023. Oke. Nah, lalu di setelah posting date ada disuruh untuk business area. Nah, business area kan di sini nggak ada field-nya ya. Nah, kita coba ke tab details. Nah, nanti di sini ada kolom business area. Kita masukin business area kita, yaitu B, kode kelas, nomor urut. Habis itu nanti setelah kita isi, kita enter 1 kali. Nah, habis itu kita enter, kita kembali lagi ke tab basic data. Lalu kita kembali mengikuti modul, yaitu isi yang amount sampai dengan teksnya. Oke. Kita isi amount-nya itu adalah 550. Terus teksnya itu kita ganti jadi 1i. Kemudian kita centang calculate teksnya. Terus reference yang di atas ini kita isi 10 kode kelas nomor urut. Ya, 10 kode kelas nomor urut. Selanjutnya kita ke teks yang bawah. Nih, ke field text kita isi adalah service invoice company car, isi CAR kode kelas nomor urut, ya, car kode kelas nomor urut. Habis itu kita udah mengisi bagian header data, kita mau masuk ke bagian line item information yang di bawah untuk memasukkan GL account-nya. Nah, kita lihat di atas ini keterangannya itu adalah screen variant with cost center. Itu kan berarti udah ada cost centernya, kolom cost center. Nah, kita udah nggak perlu masukin lagi kolom cost center kayak yang di tas 1 sebelumnya. Tapi kalau misalnya di sini kolom cost centernya belum muncul, bisa kita masukkan dulu kolom cost centernya itu dengan pakai fitur template. Nah, kita nyalain tree on, habis itu kita screen variant for item, terus kita double click yang Z with cost center. Itu kalau misalnya cost center belum ada kolomnya. Nah, kita klik lagi tree off biar kita hilangkan template-nya. Terus kita isi line item information-nya. Kita isi dulu GL account-nya, yaitu 475 000, ada 3. Lalu debit ininya, amount-nya kita isi 550. Kita pastikan text code-nya itu adalah 1i. Nah, terus kita disuruh masukin, ini ada kolom order. Nah, kolom order itu apa? Kolom order atau kita biasa bilang itu internal order, itu adalah akun yang emang digunakan sama perusahaan untuk nampung cost atau revenue terkait sama special project. Jadi kalau misalnya ada pendapatan atau pengeluaran yang sifatnya itu nggak rutin atau non rutin, kita bisa masukin nih ke internal order. Contohnya kayak misalnya departemen akuntansi di suatu perusahaan itu dia mau mengadakan pesta untuk ulang tahun departemennya. Nah, karena pesta ulang tahun ini kan sifatnya special project atau bukan sesuatu yang rutin, maka pengeluaran nanti yang terkait sama pesta departemen akuntansi ini nanti dimasukkannya ke internal order gitu. Nah, tapi untuk pengeluaran yang sifatnya rutin kayak misalnya pembelian alat tulis kantor, terus kayak air, material, dan lain-lain yang rutin itu nanti masuknya ke cost center gitu. Nah, di sini kan kita adalah service company car ya. Service company car itu kan bukan sesuatu yang rutin atau ada kalau misalnya emang ada kerusakan doang. Makanya kita masukin service ini ke internal order. Nah, kita lihat kalau kita mengisi internal order ini bisa kita lihat di Excel-nya punya kita, atau kita lihat Excel kita dulu ya. Bisa kita lihat di kolom yang ini internal order, yaitu car CAR kode kelas nomor urut. Berarti kita isi adalah CAR kode kelas nomor urut. Habis itu kita enter sekali lagi. Nah, nanti ada keterangan untuk GL account 4750000 itu sebesar 550 dengan cost centernya ini 1220. Padahal kan tadi kita pas kita isi field ini kita nggak isi cost center ya. Kenapa tiba-tiba cost center ini ada angka 1200, 1220?
Karena kita masukin tadi angka internal order ini, maka secara otomatis nanti cost centernya ini akan terisi, karena angka internal order ini nantinya akan kita masukkan juga ke cost center gitu. Nah, kalau misalnya kita udah isi tadi enter 1 kali, nanti di information area di sebelah kanan ini lampunya udah hijau, artinya transaksi kita itu udah balance, maka kita bisa langsung posting. Kita posting, kita klik icon diskette ini, kita klik post, dan nanti akan muncul di sini nomor dokumen. Nah, nomor dokumen ini kita klik lalu kita copy di notes untuk nanti dikumpulkan di Excel. Oke, kalau misalnya udah kita copy, boleh kita silang. Sekarang kita size N. Kalau misalnya udah dicatat di notes. Oke, sekarang kita masih di task 2. Kalau tadi kan kita memasukkan cost center sama internal ordernya. Nah, sekarang kita melihat hubungan antara financial accounting dan management accounting tuh apa sih? Jadi ketika kita ada jurnal terkait expense dan revenue, kita kan harus masukin cost centernya. Sekarang kita akan cek dari sisi manajemen accounting, cara mereka melihat angka cost centernya ada berapa tuh, kayak gimana sih. Nah, kita mau lihat untuk caranya, langsung kita ikutin yang ada di modul accounting, controlling. Kalau biasanya kan kita accounting, financial accounting. Nah, karena sekarang kita mau lihat hubungannya dengan cost accounting atau manajemen accounting, maka kita langsung bukanya itu ke menu controlling gitu. Controlling, habis itu cost center accounting, baru ke information system, report for cost center accounting, lalu plan or actual comparison, habis itu yang cost center actual plan variance, kita double klik. Dan nanti kita akan masuk ke halaman cost center actual plan variance selection. Nah, kita akan mengisi field yang ini. Nah, untuk pengisian fieldnya kita bisa lihat ada di modul ini. Untuk controlling area kita isi 1000, udah terisi. Fiscal year-nya 2023. Di sini dibilang from period sama to period-nya itu current month. Berarti kita masukkan adalah yang periode bulan sekarang. Jadinya kita mau melihat yang terjadi di bulan September ini aja. Maka kita bisa ganti untuk from sama to-nya itu menjadi 9 dan 9. Plan versionnya kita biarkan 0 aja. Lalu untuk yang di selection group, cost center grupnya kita kosongkan ya, kita biarkan kosong. Lalu yang or value-nya kita isi 1220. Jadi ini tuh dari angka yang cost center kita tadi di postingan yang sebelumnya, yang 1220. Lalu yang cost element grupnya untuk di atasnya ini kita biarkan kosong, or value-nya kita isi 475, kosongnya 3 kali. Udah, habis itu kita execute. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, maka akan muncul total biaya untuk GL account 475000. Nah, untuk actual cost-nya di sini adalah 33.550. Nah, untuk plan cost-nya ini masih kosong karena di periode sebelumnya itu kita belum melakukan planning terhadap biaya ini. Nanti kita akan belajar bagaimana cara kita membuat planning itu di MASAP, Manajemen Accounting SAP. Nah, untuk variance-nya adalah selisih dari actual sama plan. Karena di sini plan-nya masih kosong, makanya variance-nya itu adalah actual cost-nya gitu. Nah, untuk angka yang ada di tampilan di sini, mungkin angka yang ada di tampilan layar aku ini akan berbeda sama angka kalian. Jadi kalau misalnya beda bukan berarti salah, karena setiap kali ada orang yang melakukan posting dengan GL account ini 475000, maka otomatis ini angkanya akan bertambah. Jadi semakin banyak orang yang melakukan posting, angkanya akan semakin besar. Jadi nggak apa-apa kalau emang angkanya berbeda-beda gitu. Kalau misalnya kita mau lihat detail mengenai angka actual cost ini, kita bisa letakkan kursor kita di angka actual cost. Kita double klik untuk angka ini 33550. Kita double klik.
Nah, habis itu nanti akan muncul pop-up select report. Nah, kita pilih yang cost center actual line items, kita pilih. Habis itu kita centang hijau. Kita klik satu kali, kita centang hijau. Dan nanti akan muncul halaman display actual cost line items for cost center. Maka kita lihat ada rinciannya. Angkanya kan tadi angka aku adalah 35550, mungkin beda sama punya kalian. Nah, itu asal usulnya dari mana bisa kita lihat nih. Nomor dokumennya berapa aja, dipostingnya kapan aja, segala macam. Ini adalah angka dari banyak orang yang ngerjain. Nah, ini angka aku yang 33550 ini adalah cut off sampai dengan di tanggal aku ngerjain, yaitu tanggal 20 September 2023 ya. Nah, kalau misalnya kita ngerjainnya di tanggal 21, 22, 23 itu angkanya pasti akan beda, karena makin lama itu makin banyak user yang ngerjain, jadi angkanya akan semakin besar gitu. Nanti kalau misalnya ini kan angka yang benarnya adalah angka 500 ya. Ya 500. Nah, kalau misalnya nanti ada yang salah nih, misalnya kayak gini nih 550, akan kelihatan gitu. Kalau misalnya kita pengen tahu nih angka 550 yang salah ini punyanya siapa, yang salah siapa, kita tinggal double klik aja angka 550. Nah, di sini terlihat yang salah itu adalah dari kelas B, kelas lain, kelas B, nomor urutnya 23. Jadi cara ngeceknya tinggal kita double klik, nanti terlihat nih ordernya kan dilihat dari B, kode kelasnya B, nomornya nomor 23 gitu. Kita udah selesai. Untuk yang untuk yang ini kita slash n dulu. Oke, masih di task 2. Kalau misalnya tadi kita ngecek cost centernya, sekarang kita akan coba cek dari internal ordernya. Ini yang di poin E. Caranya itu kita lihat di Teams, kita klik menu accounting, controlling, internal orders, information system, report for internal order, plan or actual comparison. Kita double klik yang orders actual plan variance. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman order actual plan variance selection. Nah, nanti kita isi field sesuai yang ada di modul. Nah, ini ya, controlling area-nya 1000, fiscal year-nya 2023, terus from period sama to period-nya juga sama 9 dan 9, karena kita mau lihat untuk yang di period ini aja. Nah, untuk selection grupnya, order grupnya kita lihat ya, order grupnya kita biarkan kosong, or value-nya baru kita isi. Or value-nya kita isi adalah yang car, kode kelas, nomor urut. Nah, untuk cost element grupnya juga kita biarkan kosong, or values-nya kita isi 4750000, kosongnya ada 3. Kalau udah semuanya terisi, kita execute. Dan nanti akan masuk ke halaman order actual plan variance. Nah, di sini ada keterangan bahwa untuk GL account 475000 itu vehicle cost. Total angka aktualnya adalah 500, plannya 0 karena belum kita buat planningnya, dan variance-nya adalah 500 selisih dari aktual dan plan. Nah, kenapa angkanya 500 tadi? Karena angka invoice yang kita buat itu 500. Total angka yang kita jurnal adalah 550 kan. Nah, 500-nya itu adalah cost-nya dan 50-nya adalah tax-nya. Jadi di sini angkanya adalah 500. Nah, untuk angka yang di sini harusnya untuk angka aku dan angka yang ada di layar kalian itu sama 500. Kalau beda mungkin ada yang salah di saat kalian membuat jurnal. Gitu. Kalau udah, untuk tes 2 kita selesai sampai di sini, boleh di slide N aja.